Jadi di kesempatan kali ini saya dan Mas Ria ingin mewawancarai salah satu ibu kantin karena kita ingin mengetahui lebih dalam tentang perkantinan di SMPN 171 Jakarta. Meanwhile, Guys, jadi ini salah satu ibu kantin yang ada di SMPN 171 Jakarta. Ya, perkenalkan nama Ibu Latifah yang dagang di kantin, salah satu yang dagang di kantin. Kita hari ini mau mencari tentang Ya, boleh. apa ibu bersedia? Ya, boleh Ibu bersedia. Makan. Biasanya ibu udah berapa lama sih Bu jadi itu ibu udah di kantin Menjaga pedagang di kantin ini, Ibu kebetulan membantu tahun ini, tahun ajaran 2004 sampai 2006. Ada setahun, kalau yang lain sudah bertahun-tahun gitu ya. Jadi Ibu menjadi pedagang baru di kantin sampai 171. Jadi berapa? Ibu tuh pernah gak sih kayak ngalamin kesepian penjualan selama ini? Yang kita dagang ada pasarnya, ada solusinya. Jadi pernah beberapa kali, apalagi kalau kita awal-awal gitu dagang itu sering jadi kesepian, sepi pembeli itu biasa tadi. Nah, kalau ibu pernah nggak sih ngalamin makanannya itu basi atau busuk gitu? Sejauh ini Ibu belum pernah mengalami itu, karena Ibu menjaga banget kualitas dagangan Ibu ya. Karena kan kita kebanyakan nasi gitu, itu harus kita jaga kebersihannya, gitu, keamanannya. Alhamdulillah sejauh ini belum pernah mengalami busuk atau basi. Karena juga anak-anak belum ada yang komplain, Bu nggak enak makanannya basi atau dan lain sebagainya itu. Nah, berapa sih kalau dalam sehari omset yang ibu dapatkan? Oh, tidak tentu namanya kita itu dagang kan nggak tentu ya harus mendapat, tapi kalau hari Senin sampai hari Kamis jauh lebih baik, bisa dipasang dulu tapi kalau hari Jumat kan kita istirahat pertama, tergantung juga istirahatnya cuma 1 kali, jadi mungkin omsetnya tidak sebanyak pada hari-hari biasa. Nah, bagaimana sih kalau misalkan ada keluhan dari anak-anak? Contohnya keluhannya apa? Kayak misalkan makanannya rada inian asem atau Gitu ya, tentunya Ibu perbaiki dong, kan namanya kan yang makan itu kan anak-anak sekolahan. Ibu itu seorang ibu, jadi Ibu harus perhatiin banget kesehatan anak-anak generasi bangsa loh. Jadi kalau kalian ada komplain, Bu ini nggak enak, Bu ini kepedesan, ini itu harus Ibu perbaiki. Nanti yang komplain itu kalau perlu Ibu ingat anaknya, Ibu panggil, cobain lagi cocok gak gitu, sesuai gak dengan selera kalian. Selera kalian kadang-kadang juga berubah-ubah kan ya kan gitu, lagi pengen pedas, lagi pengen manis kan gitu, jadi gitu aja ya. Itu gimana sih cara menjaga kebersihan? Oh iya, satu kita memang ada 7 kios ya, jadi kita piket tiap hari itu beda-beda. Makanya yang nyapu, yang ngepel itu beda. Di kios masing-masing itu kita setiap bulan, setiap baru mulai dagang kita bersihin itu, kita mengepel gitu, pokoknya kita bersihin itu jelas kita jaga. Meja kita lap lagi gitu. Makanya Ibu minta tolong kalian itu tempat sampah di kantin itu kan banyak, jadi apalagi anak laki nih, murid laki buang sampahnya masih ada sembarangan. Jadi tolong untuk membantu menjaga kebersihan kantin, buang sampahnya diharapkan di tempat yang sudah ditentukan atau disediakan. Tapi kalau misalkan masih ada siswa-siswi yang belum sempat sekarang kayak waktu itu kan mereka pada
Betul, betul. Betul. Nah, itu caranya ibu akan mengingat wajahnya. Lantas kalau suatu saat ibu ketemu lagi, ibu akan berbicara baik-baik dengannya. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda berbuat baik dengan cara yang lebih sederhana, membuang sampah sendiri pada tempatnya. Karena itu termasuk ketertiban. Nah, jadi ibu selalu tidak bosan-bosan mengingatkan kalian buang sampah di tempat sampah, buang sampah di tempat sampah, karena itu merupakan suatu nantinya jika kalian mungkin akan membentuk suatu kebiasaan yang baik, yang positif. Itu aja. Ibu rajin negur makanya sama kalian. Ibu ini termasuk ibu yang bawel. Nah, apa sih Bu peran dalam kantin dalam mendukung program kesehatan dan gizi di sekolah? Yang jelas ya dari segi kebersihan makanan dan kemasannya ya. Kita mencoba memilih menu yang baik, terus mencoba mengemasnya dengan kemasan yang jauh lebih baik. Kita belum berusaha semaksimal mungkin yang untuk mengurangi plastik, karena nanti dengan kita masih banyak kegiatan kemasan plastik. Kalau ibu sudah berusaha mengobati dengan cara menjual menggunakan daun itu nasi bakar gitu kan, gitu. Jadi itu nanti kita pikirin lagi bagaimana kemasan itu kita mengurangi kemasan plastik itu dengan pelan-pelan nantinya, karena kalau menggunakan yang alamiah saya rasa jauh lebih baik sih sebetulnya, seperti daun pisang gitu. Tapi kan itu harus kita terapkan perlahan-lahan karena ya kemasannya lebih simpel itu pasti, tapi sebetulnya kita udah terbiasa. Ya semoga kesadarannya akan bertambah ya. Gitu. Bukan di kantin ini aja, tapi kalian juga menggunakan plastiknya itu bisa dikurangi. Bagaimana ibu memastikan makanan yang dijual aman dan Karena ibu mengolahnya sendiri, makanannya ibu jual, jadi ibu bisa memastikan kalau makanan itu sehat, karena wadah, cara, dan bahannya itu ibu beli sendiri dan ibu olah sendiri. Jadi insya Allah nanti bersih, sehat. makasih ya. Udah selesai. Terima kasih. Semoga sukses ya Kak. Nanti kedepannya jauh lebih baik lagi. Amin. Makasih Bu. 2 hours. Nah guys, kita udah mencatat beberapa poin penting atau kesimpulan dari wawancara kemarin. Yang pertama, ibu kantin harus menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau dan tetap mendapatkan keuntungan yang cukup, terutama di tengah fluktuasi harga bahan baku. Yang kedua, mengelola kantin bukan pekerjaan yang mudah. Ada tanggung jawab yang harus dijaga, seperti menjaga kebersihan, memastikan kualitas makanan, dan juga menangani permintaan pelanggan yang beragam. Nah, selanjutnya itu ada ibu kantin kan biasanya memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan tetap, dan mereka mengenal preferensi pelanggan. Mereka juga seringkali menjadi sosok yang akrab dengan siswa atau pekerja di tempat kantin berada. Nah, yang terakhir nih guys, dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa ibu kantin harus terus berinovasi dalam menu agar menarik minat pelanggan, terutama untuk mengikuti tren makanan yang sedang populer. Nah itu dia kesimpulan atau poin-poin penting yang kita dapat dari wawancara kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belum mewing 1 bulan, ku yakin masih ada sisa auraku di cash ohmu. Namun kau tampak kayak senat, bahkan kiatmu lebih Fortnite. Sedang aku di sini hampir sigma.